Baik, satu saja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua satu saja. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa bersama Al-Quran. Lebih bahagia Allahu Akbar. Oke, pagi ini satu saja saya ingin diskriminasi budaya positif. Ini aksi nyata modul 1.4. Tadi sudah disampaikan Ustaz Rizal bahwasanya dari PDB Provinsi Lampung atau PDB dari pusat itu sudah membuka CGD angkatan 12. Bisa dikatakan informasinya itu adalah CGD yang terakhir yang itu difasilitasi oleh pemerintah. Dan Ustaz-Ustazah silakan jika yang memang sudah punya panggilan silakan diikuti, karena ya di sisi lain selain kita mendapatkan ilmu ya kita mendapatkan cuan gitu kan, seperti itu. Silakan diikuti, silakan kegiatan apapun itu ya ada gitulah bahasanya itu. Ya tidak hanya sedikit kok, tidak hanya sedikit tapi ya lumayan gitu. Oke, ini diskriminasi budaya positif. Ustaz-ustazah mungkin sudah mengajar kurang lebih dari 2 tahun atau yang baru mulai, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita sehingga mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Pernah saya mendengar dari guru-guru gitu kan, ketika kita jadi seorang guru, ketika kita jadi seorang narasumber selalu berkata gini, silakan Bapak Ibu semua, silakan anak-anak kosongkan pikiran-pikiran yang nantinya semoga apa yang akan disampaikan itu masuk. Ternyata kalau konsep dari Ki Hajar Dewantara nggak seperti itu, nggak boleh dikosongkan, gitu kan? Kalau dikosongkan berarti yang jadi audiens atau yang jadi anak itu harus mengikuti apa yang kita sampaikan secara seluruhnya. Padahal kita, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu dituntut hanya untuk menebalkan garis-garis yang sudah ada oleh anak itu sendiri atau bawaan sejak lahir. Kita hanya menebalkan aja. Mungkin itu memang hal baru. Mungkin itu memang hal baru, tapi sebenarnya anak-anak itu sudah punya garis-garis tipisnya. Kita hanya perlu mengingatkan atau memberikan itu semua. Oke, ada pertanyaan pemantik Ustaz-Ustazah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Zaitri setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Oke, sepakat. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Itu menurut status saja. Setuju ya, saya rekod dulu nggak apa-apa. Yang kedua, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya? Setuju. Nanti akan terjawab jawabannya dari pertanyaan pemantik ini. Yang keempat, guru berperan sebagai teman. Setuju? Setuju ya? Ya, setuju. Menurut status saja. Nanti ini berperan sebagai teman, nanti ada kejadian di bos gitu kan. Saya sudah mengamati, tapi ya saya hanya bisa mengamati. Kalau kita memposisikan diri kita seorang guru sebagai teman, berarti kalau maaf ini pundaknya Ustadz saja, terus anak seperti ini, kira-kira sopan nggak? Tapi kalau posisinya sebagai teman, sopan nggak? Nggak masalah gitu kan? Gitu. Karena posisinya sebagai teman. Kalau misalnya ya bahasanya kayak gini, itu nggak masalah kalau
guru berperan sebagai teman. Setuju ya? Setuju kalau kata Ustaz saja. Tapi nanti kita akan jabarkan lebih lanjut. Oke, yang kedua, apa itu budaya positif? Di sini dituliskan, saya ketikkan perwujudan nilai-nilai kebijakan atau keyakinan universal yang pada akhirnya menjadi karakter yang diterapkan di sekolah. Nanti yang namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai budaya yang memang sudah ada di BOS, yang sudah bagus tetap kita terapkan, tapi kita perlu tingkatkan lebih giat lagi. Nanti ini ada di budaya positif. Oke, ini konsep inti budaya positif. Yang pertama paradigma perubahan, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat teori motivasi, yang kelima hubungan dan penghargaan, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, yang kelima, yang ke-8 5 posisi kontrol, yang ke-9 itu segitiga restitusi. Oke, yang pertama paradigma perubahan. Pembelajaran dengan paradigma baru, status saja. Pembelajaran ini dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada kata pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu status saja? Oke, kata Zaisri pembelajaran yang diterapkan berdasarkan kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Zaisri, itu benar sekali. Yang nantinya paradigma ini dikuatkan ketika kami ustazah semua mempelajari PMM. Nanti ada yang namanya pembahasan tentang pembelajaran terdiferensiasi. Itu ada di salah satu topik. Ternyata memang itu yang dibuatkan di kurikulum Merdeka seperti itu, yang nantinya mewujudkannya dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Itu bisa pembelajaran yang berbasis proyek itu bisa dilakukan dengan terdiferensiasi. Tapi pembelajaran kita, baik itu matematika, baik itu sejarah dan seterusnya, itu juga bisa menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Oke, yang selanjutnya perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda atau teman dan teman Anda. Silakan Ustazah bayangkan sopir bus cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Tangan Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Lalu yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan seterusnya. Kira-kira apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda? Dan di situ pertanyaannya, apa yang terjadi? Kira-kira kalau kalian rekan-rekan guru punya tulisan itu sangat berharga sekali. Kira-kira ketika kalian genggam, Ustazah genggam, kira-kira akan, kalau orang-orang atau kawan-kawan mau melihat, boleh nggak? Kalau itu penting sekali dan itu tidak boleh diketahui oleh orang-orang, pasti saya yakin dengan segala upaya tidak boleh dilihat. Apalagi kejadian-kejadian misalnya kejadian-kejadian yang memang itu membuat ustazah misalnya terkesan sekali atau yang memalukan sekali, itu disuruh nulis terus orang lain mau melihat, saya yakin tidak boleh. Itu karena punya privasi. Nah, di sini perubahan paradigma seperti itu. Jadi kita
nggak perlu mengetahui apa secara detail kejadian yang ada di dalam murid kita, tapi kita perlu memotivasi ketika murid kita itu lemah, ketika murid kita itu mengalami kemerosotan pembelajaran, mengalami kemunduran dalam pembelajaran, itu kita perlu diskusi atau yang nantinya ada yang disebut dengan restitusi. Itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, benar nggak? Guru mengontrol murid, benar nggak? Ya, mengontrol gitu kan, bahasanya luas. Oke ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar nggak? Bergantung siswa. Psikologinya. Psikologi. Kalau yang lemah bahkan lebih down. Kalau yang lemah bahkan lebih down. Berarti kita boleh nggak kira-kira kalau membuat orang merasa bersalah? Nggak boleh kan? Nah, ini perlu nanti adanya yang di situ pembahasan lebih menggunakan kalimat positif yang lebih membangun. Nanti terbahas di slide ini. Ada 52 slide kalau nggak salah. Oke. Yang ketiga, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon sama teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba apa itu ya? Agar orang berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Bisa. Kita mencoba meyakinkan orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa. Bisa nggak? Mempersamakan persepsi, bisa. Kalau Manipulasi. kita meyakinkan orang supaya apa yang kita lihat orang itu seperti kita, bisa nggak? Dimanipulasi bisa. Tidak ya. Karena setiap orang, setiap guru itu memiliki pandangan masing-masing, gitu, terhadap Islam. Kadang apa yang disampaikan Mas Miro, misalnya terkait siswa itu nggak masuk, bisa di pelajaran saya masuk atau sebaliknya. Nah, itu nggak bisa menyamakan sebuah pandangan. Lalu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini teori kontrolnya berbanding terbalik dengan stimulus respon. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, orang lain itu, supaya tidak apa yang kita kendaki itu harus dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di situ teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa melakukan. Itu teori kontrolnya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa, bahasanya. Terus teori kontrolnya, yang bisa mengontrol diri Anda tidak dapat mengontrol diri orang lain. Gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau orang lain mengatakan kalau kalian atau ustaz-ustazah mempunyai kehendak itu nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Terus stimulus respon yang keempat, mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada ini memang dipenggal. Nanti ustaz-ustazah yang berpikir gitu. Lalu yang teori kontrol bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan melibatkan teman sejawat, atau membuat pembelajaran yang bervariasi, itu boleh. Yang selanjutnya, stimulus respon saat bujukan gagal, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini
stimulus respon itu berbanding dengan teori kontrol. Ketika saat tujuan kita gagal, kita harus mampu menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga bisa diterapkan sebagai terobosan atau sebagai salah satu jalur yang bisa untuk menyiasati pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di situ teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kita jangan berpikir menang atau kalah. Nanti semangat kita itu ya setengah-setengah. Tapi kalau bisa kita terapkan tujuan kita yang terbaik adalah menang. Sedang terapi di lomba. Oke. Iya, Anda sudah menerapkan itu. Keren banget. Oke. Oke, yang selanjutnya disiplin positif Ustazah. Nih, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William. Ini benar pembuatnya Dr. William. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang pertama. Lalu diturunkan dengan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini makna disiplin. Nanti merujuknya ke semua perilaku memiliki tujuan. Yang diturunkan lagi teori motivasi. Ini teori motivasi ada tiga. Untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang pertama dan kedua itu motivasinya ekstrinsik. Yang ketiga itu diturunkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Ustazah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, ketika Ustazah yang jadi wali kelas, Ustazah lebih cocok membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Apa makna konsekuensi dari keyakinan kelas itu sendiri? Ustaz Febri yang sudah menerapkan dan saya baca, apa saja? Iya, dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu ketika dilanggar pasti ada konsekuensi hukuman pidana. Iya. Itu insya Allah karena itu kesepakatan kami jadi insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Zafebri. Kalau peraturan tadi dikatakan oleh Zafebri, peraturan itu adalah ketika sesuatu anak atau murid melanggar itu ada konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan. Tapi kalau peraturan kelas itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati dan yang nantinya kita jalankan itu sesuai dengan yang kita sepakati, tidak membebani atau yang lainnya. Sehingga kalau melanggar itu kita perlu dikuatkan lagi atau kita perlu menguatkan lagi tentang keyakinan kelas itu sendiri. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti yang tadi dikatakan di pertanyaan pemantik, ini ada di 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan. Bagaimana kita menerapkan diri kita selaku seorang guru? Apakah kita akan bangga dengan guru yang senangnya menghukum? Bangga nggak? Saya yakin enggak. Apakah kita akan bangga ketika kita menjadi guru yang membuat
rasa bersalah kepada anak? Saya yakin juga tidak, karena akan memperkeruh keadaan atau akan merusak mental siswa nantinya. Yang ketiga, apakah kita akan jadi guru dan menempatkan diri kita kepada anak sebagai seorang teman? Kadang-kadang itu boleh, itu boleh, tapi posisi kita harus kita terapkan di mana tempatnya, kondisinya seperti apa, gitu. Kalau posisinya masih di sekolah, posisinya masih tanya jawab seputar informasi, yaitu masih posisinya bukan teman. Tapi kalau kita makan bareng di kantin, kita diskusi tentang kegiatan tindak lanjut, itu boleh memposisikan sebagai teman. Dan yang keempat itu pemantau. Pemantau ini baik dilakukan oleh seorang guru. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi pemantau untuk anak-anak kita. Dan yang paling tepat lagi kita adalah sebagai manajer. Itu nanti kita akan bahas sebagai teman itu seperti apa gitu. Oke, yang selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menayangkan keyakinan. Nanti ini segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan-kegiatan yang di situ memunculkan sebuah permasalahan atau orang itu melanggar keyakinan yang kita buat. Itu digunakan untuk restitusi. Tapi restitusi ini tidak bisa digunakan ketika anak itu sudah berantem, jotos-jotosan dan seterusnya. Iya, jotos-jotosan dan seterusnya. Terus mohon maaf lagi, misalnya ke sekolah membawa benda tajam atau membawa minum-minuman keras, itu sudah tidak bisa digunakan lagi segitiga restitusi ini. Tapi kalau anak membolos, anak tidak mengerjakan tugas, anak terlambat, itu masih bisa digunakan segitiga restitusi ini. Lalu yang terakhir di kerangka disiplin positif, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu diturunkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari untuk memahami anak-anak kita, sehingga nanti kebutuhan anak-anak kita itu tercukupi dari mereka di sekolah. Seperti itu. Oke. Ini yang selanjutnya, apakah makna disiplin? Ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau ada kamu harus disiplin, berarti maknanya kamu itu harus belajar. Ya belajarnya belajar lebih baik, belajarnya belajar lebih aktif, belajar lebih kreatif. Itu disiplin itu mempunyai makna yang sangat luas. Yang selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Lalu yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Oke, yang selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak? Kalau kita ngomong anak-anakku silakan disiplin, maknanya apa? Lebih cenderung ke apa? Supaya nurut, supaya patuh, supaya tunduk dengan kita. Tapi secara luas, yang namanya disiplin itu belajar. Ustaz,
Jadi bentuknya perubahannya seperti apa? Jangan membuat anak itu tertekan, tapi intinya belajar secara sederhananya. Saya lanjutkan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kecenderungan umumnya itu kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita sering silakan disiplin membahas tentang disiplin anak, saya yakin memunculkan rasa tidak nyaman dengan tekanan. Tapi kalau disiplin itu untuk pencapaian sebuah tujuan mulia, itu apapun yang dilakukan murid, baik itu sedikit ataupun banyak, minimal sudah berdampak kepada murid-murid kita. Oke, disiplin positif ini sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ditumbuhkan oleh murid-murid kita sendiri. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, mereka melakukan segala sesuatunya itu karena orang lain. Dan ini prinsip-prinsip ini yang harus kita tanamkan, bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita karena memang yang mereka sukai atau yang mereka inginkan, bukan apa yang kita kehendaki. Oke, nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ustaz-ustazah ada 3. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini, yakini seseorang maka termotivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang memang kita tiap semester atau 1 tahun itu kita harus membuat proyek terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila, Ustaz-ustazah. Oke. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Terus diturunkan lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghindari diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nomor 1 dan nomor 2 itu bagian dari motivasi eksternal. Ustaz-ustazah, ini karena ada sebuah tuntutan, ada sebuah imbalan yang nantinya akan diperoleh oleh siswa. Tapi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang tujuannya yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita. Jadi seperti apa ketika kita melakukan itu supaya baik, supaya bisa menjadi habit, sehingga tujuan dari disiplin positif itu tertanam oleh anak-anak kita, bukan karena dengan pujian guru, bukan hanya karena nanti akan diberikan makanan oleh guru atau yang lainnya, sehingga motivasi itu tumbuh karena memang adanya penghargaan. Tapi kalau tidak ada, tidak mau menjalankan. Nah, itu yang nantinya bisa membuat tujuan disiplin positif itu terhambat. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga membuat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara memikir konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima di halaman
169 ini yang saya kutip. Hukuman dan penghargaan. Ini Ustazah dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Itu menurut Alfi Cohen 1993. Satu saja. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kata Alfi Cohen, penghargaan itu merusak hubungan. Itu juga bisa terjadi, gitu kan? Hanya terkadang kita nggak memahami, hanya anak-anak itu tidak terbuka kepada kita. Terkadang seperti itu. Ya itu tanpa disadari memang kondisinya ya seperti yang disampaikan Alfi Cohen sebetulnya. Tapi ya kita berusaha untuk tutup mata dan tutup telinga, seolah-olah ya terjadinya biasa saja. Tapi ya itu wajar, di setiap instansi pendidikan saya yakin seperti itu. Oke, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa dihukum oleh penghargaan? Kira-kira, ini mohon maaf Ustazah, saya nanya. Kalau Ustazah ngajar, sekali ngajar dimodali 200.000, diberikan jajanan atau nanti yang termotivasi itu akan diberikan uang, kira-kira semua murid mengerjakan nggak Ustazah? Itu dimodali oleh kepala sekolah. Saya ingin mengerjakan, nanti dibalikkan. Misal Zalika dimodali 500.000, itu nanti dibaca ada yang dapat 30.000, 20, 15. Saya yakin semua yang diberikan oleh Zalika itu akan mengerjakan. Terus Ustaz Sandi selanjutnya masuk, dia nggak bawa apa-apa, tugasnya banyak, nyatet pula. Gitu kan misal. Itu kira-kira malas juga udah. Malas. Gitu. Nah ini yang disebut dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sendiri. Kalau nggak dapat apa-apa, mereka nggak mau. Nah ini yang jadi PR kita bersama. Nah makanya ya mudah-mudahan nanti selaras ketika kita mengajar ya mengajar, gitu kan, lain yang mengajar. Tapi kalau misalnya kita mau makan bareng, ya itu adalah kreativitas Ustazah. Tapi ketika pembelajaran ya mudah-mudahan ya sama, gitu kan. Maksudnya ya tidak ada yang diberikan, tapi kalau mau diberikan ya diberikan semua. Jadi itu tidak membedakan antara guru satu dan guru lainnya. Seperti itu. Oke, bentuk program kebijakan apresiasi. Di sini dalam memperbaiki apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada 4, ada 5 seharusnya, cuma kok hilang 1 itu waktu saya dulu. Yang keempat, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi ya. Yang kedua, secara pribadi, beri pengakuan kepada semua. Yang ketiga, murid bergantian beri pengakuan secara konsisten. Seharusnya ini hilang Ustazah, tapi tidak apa-apa lah. Ini tidak, nanti dibahas lagi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan. Ini fokus pada proses dan selanjutnya ini nomor 5 ada sebenarnya Ustazah. Tapi karena saya download dari Canva, jadi terkadang ya seperti itu kalau dibuat PPT. Oke. Yang selanjutnya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka. Saya kemarin perhatikan kalau nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kalau situasi pada saat mendorong murid baru di kelas kita, ini pengakuan atau apresiasi kebajikan. Saya menghargai yang nilai kebajikan, kepedulianmu, yang situasi pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu situasi.
Terus pembuka terima kasih. Di situ nilai kebajikannya rasa tanggung jawab yang situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, itu situasinya. Oke, ini Ustaz-Ustazah tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Ustaz-Ustazah. Yang pertama Ustaz-Ustazah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat kali karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Ustaz-Ustazah? Konsekuensi. Nanti dijawab. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita lihat di selanjutnya. Menggantikan kertas saya selesaikan di topik ini Ustaz-Ustazah dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Kalau menggantikan kertas tugas teman-teman yang dicoret-coret, Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? Nanti yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau yang lain, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena PJOK. Oke. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, keempat itu konsekuensi, yang selanjutnya konsekuensi, hukuman dan konsekuensi, yang terakhir ternyata konsekuensi. Baik Ustaz-Ustazah, saya lanjutkan. Ini terkait dengan tindakan guru dan hukuman sudah terjawab. Saya lanjutkan dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu dan konsekuensi itu harus terjadi. Kalau di hukuman, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak ada kabarin apa itu? Menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau anak membenci kedisiplinan, jadi anak menghargai kedisiplinan. Kalau paksaan itu jadi stimulus atau tanggapan. Kalau mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensinya. Kalau konsep diri yang buruk anak belajar, konsep diri yang baik anak belajar, itu konsekuensi. Jadi kalau yang hukuman itu sesuatu hal yang dirasa itu adalah sebuah tekanan, tapi kalau konsekuensi itu memang anak-anak lakukan itu dengan kesadaran mereka masing-masing, sehingga melakukannya itu ya sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Lalu apa itu restitusi? Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kenapa tadi saya sampaikan di awal terkait dengan restitusi itu adalah sebuah alat. Ini ternyata alat ini, restitusi ini bisa membuat mereka itu jujur dan mereka itu mengetahui kesalahannya, dan nanti ketika sudah ditanya adanya dialog itu nanti mereka supaya bisa kuat atau menyikapi dari permasalahan mereka sendiri. Kedepannya anak mau seperti apa itu nanti mereka yang jawab sendiri. Jadi kita hanya memfasilitasi tindakanmu itu benar atau salah gitu kan. Kenapa kamu melanggar semua itu? Kenapa kamu tidak masuk kelas tepat waktu? Nanti anak itu akan termotivasi menjawab sendiri tanpa kita harus menghakimi atau membuat dia merasa bersalah. Ini restitusi. Tapi kalau udah berantem, udah membawa hal-hal yang memang itu urgent, restitusi ini tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya Ustazah, ini ada identitas, disiplin dibagi menjadi dua, yaitu konsekuensi sama restitusi. Kalau yang identitas gagal itu hukuman. Makanya hukuman itu tidak boleh tidak valid atau tidak pas untuk dilakukan di dalam sekolah sebenarnya. Tapi membentuk karakter disiplin itu yang diusahakan. Nah di sini ada sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Restitusinya apa? Restitusi merupakan pilihan atau alat untuk meyakinkan anak itu sehingga anak itu mengetahui apa kekurangannya. Lalu ada sampai murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusinya murid dan anak atau anak menghargai dirinya dan orang lain. Ini kalau konsekuensi itu sesuatu hal yang memang harus ditaati, dihormati. Kalau restitusi itu anak harus menghormati bukan untuk dirinya sendiri tapi orang lain. Itu kalau yang dibawa. Ini ada beberapa contoh yang identitas gagal sama identitas sukses. Kalau identitas gagal itu kalau guru menerapkan hukuman, kalau identitas sukses itu guru menerapkan disiplin dan dibagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Oke, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi ini ternyata bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi ini bukan untuk memperkeruh hubungan antara anak dan guru, tapi untuk memperbaiki hubungan yang mungkin tadinya tidak benar, yang tadinya tidak akrab. Ketika dilakukan restitusi, adanya pertanyaan romantis, menanyakan kabar dan seterusnya, itu nanti bisa memperbaiki hubungan atau menjadi hubungan yang baik. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi ini tawaran ternyata Ustazah. Jadi anak itu ditawarkan dengan pilihan-pilihan yang nantinya akan ketemu dengan solusi terbaiknya. Kalau paksaan itu adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan yang mendapat konsekuensi dari peraturan itu sendiri. Lalu yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa anak-anak itu melakukan hal itu? Karena apa? Karena bosan atau karena jenuh. Tapi nantinya mereka menyadari bahwasannya yang dilakukan itu tidak baik sehingga tidak melakukannya lagi. Restitusi yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan-tindakan itu nantinya akan kita analisis bersama dengan anak. Kita memfasilitasi anak dari segi waktu. Nanti anak itu akan menjawab apa yang kita lakukan, pertanyakan, sehingga anak itu menyadari dengan tindakannya sendiri. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita sadar diri, kita paham diri itu adalah sesuatu
cara yang paling baik. Lalu yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini karakter ternyata Ustazah. Restitusi ini membentuk karakter seseorang, karakter yang jujur, karakter yang disiplin, bukan terkait dengan tindakan yang dilakukan. Yang kedelapan itu restitusi fokus pada solusi, karena memang restitusi ini adalah alat untuk membuat sebuah permasalahan itu dapat terselesaikan atau terjawab tanpa kita yang memberikan solusi, namun anak itu sendiri yang memberikan solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang ke-9. Keyakinan kelas Ustazah. Ini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah ini tadi, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih cocok ini nih, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ternyata Ustazah, ini ada tahapan membuat keyakinan kelas. Saya yakin Ustazah juga sudah memahami kalau ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel D. Ini tabel T dan tabel D ini dilakukan juga karena itu adalah sesuatu hal yang memang urgent sebenarnya untuk dibahas. Ada hormat, itu tabel D, dan ada hormat sama pekerja itu di tabel T. Ini contohnya nanti tabel T-nya kurang lebihnya itu nanti kolomnya itu hanya titik-titik Ustazah. Kalau peraturan itu berkaitan dengan selalu kembalikan ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Mas Kosi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu kenyamanan orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Ya, terjaga. Oke, ini ternyata Ustazah. Oke, kalau keyakinan kelas itu adalah berkaitan dengan sifat atau karakter yang nantinya akan ditimbulkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kelas itu. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Kalau hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran, itu berkomitmen atau menghormati orang lain. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas Ustazah. Kalau peraturan itu sesuatu yang harus ditaati, tapi kalau nggak menaati ada konsekuensi yang ditimbulkan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita hanya meyakinkan itu adalah kesadaran diri, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Ustazah kalau menyikapi murid kedepannya, yang kita semua itu harus adanya kasih sayang dan rasa diterima. Murid-murid itu harus diterima. Murid-murid itu ternyata butuh kasih sayang dari kita. Kalau misalnya ada yang perlu perhatian khusus, ya mungkin harapannya kita semua itu dapat memperhatikan itu lebih. Bukan berarti anak itu nakal, bukan berarti anak itu nggak pintar, tapi mungkin karena butuh perhatian. Terus ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Kesenangan ini ternyata anak-anak itu juga butuh. Tapi harapannya kesenangan ini nanti tidak berlebihan dan masih di dalam kondisi yang wajar dan sadar gitu. Kebebasan juga seperti itu. Anak-anak itu butuh bebas, enggak kepengen selalu diikat dengan peraturan. Tapi nanti kebebasan ini juga dalam kondisi koridor yang masih tahap normal gitu. Kalau selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer Ustazah. Tadi sudah saya bahas
penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman itu sebenarnya kurang efektif. Yang efektif itu adalah pemantau dan manajer. Kalau bisa kita menempatkan diri kita itu sebagai manajer itu yang lebih baik. Itu Ustaz. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kau lakukan itu baik atau enggak, itu sebagai manajer. Kalau kesalahan-kesalahan anak itu langsung kita hakimi, penghukum, pembuat rasa bersalah, anak-anak itu akan down atau tidak semangat seperti itu. Oke? Ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Sebagai apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau manajer atau pemantau? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Ustaz. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu penghukum. Kalau ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Nah, ini yang diharapkan Ustaz. Kalau yang terakhir, yang ke-6, kamu selalu yang paling akhir. Ini adalah penghukum. Ini untuk apa ya? Bisa menyiapkan semangat atau mental dari anak didik. Tapi yang kelima, bagaimana kamu harus bisa menyelesaikan ini? Ini yang harapannya seperti itu ternyata Ustazah. Jadi kita hanya melontarkan sebuah pertanyaan yang nantinya anak itu mampu untuk mengidentifikasi kekurangannya dari anak tersebut. Nanti dia akan diperbarui oleh anak itu sehingga dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Itu sebenarnya kalau posisi kita sebagai manajer itu udah luar biasa sekali. Oke, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, sama menanyakan keyakinan. Ini Ustaz. Jadi nanti menstabilkan identitas dari percakapan. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lebih dalam tentang bagaimana menerapkan restitusi, ya insya Allah saya bantu. Yang mudah-mudahan nanti ada selanjutnya. Jadi yang bisa berkolaborasi. Amin. Gitu. Karena sudah dibuka yang ciri ke-12. Siapa tahu Ustaz Adrian diundang. Oke, ini menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan gitu kan. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Ini terkait dengan keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama untuk dilakukan dan dilaksanakan. Nah, ini yang menanyakan ke keyakinan kelas. Terus intervensi 30 detik. Ini Ustazah bisa terapkan di dalam restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini bisa kalian Ustazah tanyakan sehingga anak-anak itu hanya menjawab pertanyaan kita, namun solusi itu bukan dari diri kita. Ini refleksi yang terakhir Ustazah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ini nanti peran seperti apa yang saya telah
nanti kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, tapi ini hanya sebagai refleksi, gambaran. Minimal ustaz-ustazah paham bahwa kebudayaan yang ditimbulkan itu kebudayaan yang memperhatikan kepentingan murid, bukan mempertimbangkan apa yang kita inginkan atau yang guru kehendaki. Itu saja ustaz-ustazah. Ada yang mau ditanyakan ustaz-ustazah? Cukup? Jika cukup mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita sambung kembali, di lain kesempatan jika ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang menyelesaikan tentang topik-topik di dalam Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar, bisa berkolaborasi karena kita sudah punya forum praktisi, khususnya itu ulas imbos yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Ahmad selaku kepala sekolah, dan yang lebih luasnya adalah komunitas belajar yang sudah ditawarkan melalui PMM yang diketuai oleh Ustadz Rizky yang sudah GB. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Bila bisa bilham astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarmu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ustaz, bisa kita bicara sebentar terkait setelah pembelajaran tadi? Insyaallah bisa kan? Saya juga lebih semoga mendengarnya. Ya Ustaz, tadi saya melihat kamu datang terlambat ke sekolah setelah jam istirahat. Bisakah kamu jelaskan apa yang terjadi? Jadi tadi sebenarnya saya tuh berikan Ustaz. Tapi kemudian saya ketemu sama teman-teman saya yang lagi ngobrol kan. Jadi saya lupa waktu karena ikut ngobrol kan. Oke, saya mengerti. Terkadang kita memang bisa kehilangan track waktu saat asik berbicara dengan teman. Tapi mari kita lihat situasi. Yang pertama, menurutmu siapa yang nantinya akan dirugikan ketika kalian terlambat? Jadi Ustaz, saya rasa yang akan dirugikan teman-teman kelas saya dalam satu weekend dari karena mereka juga terganggu karena saya datang mengajar. Iya, tepat sekali Ustaz. Keterlambatanmu itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman dan juga alur pembelajaran. Kamu merasa sudah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Sekarang bagaimana perasaanmu tentang kejadian ini? Ya Ustaz, maafkan saya telah melanggar kesepakatan kelas. Insya Allah saya akan lebih rajin dan akan lebih baik ke depannya. Saya juga merasa bersalah karena saya tahu seharusnya saya tidak boleh terlambat. Terima kasih, misal kamu sudah jujur dengan perasaanmu. Sekarang kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan agar nantinya pembelajaran itu tidak ada yang terlambat lagi. Mungkin saya harus lebih sering memperhatikan waktu dan segera kembali ke kelas setelah istirahat. Saya juga bisa mengingatkan teman-teman saya untuk segera masuk kelas supaya semua tidak terlambat. Oke, itu ide yang bagus Musa. Menjaga waktu dan saling mengingatkan dengan teman-teman bisa membantu mencegah keterlambatan. Bagaimana kalau kita coba rencanakan untuk esok hari dan lihat hasilnya? Baik, saya akan berusaha untuk disiplin. Oke, saya juga percaya kamu bisa melakukannya Musa. Jika kamu butuh bantuan atau pengingat, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Terima kasih sudah mau berdiskusi dan mencari solusi tentang keterlambatan ini. Terima kasih saya atas waktunya yang sangat berharga. Oke, terima kasih Musa. Mungkin itu saja yang saya tanyakan terkait dengan hal yang lain. Bisa saya tanyakan menyusul ya. Oke, yaudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Surya Purnomo, kelas 11B,
ingin menyampaikan terkait karakter terpuji yang telah diajarkan oleh Ustadz Wildan Amadi. Kami sebelum belajar menerapkan membaca doa, sopan terhadap guru, masuk kelas tepat waktu, dan lain sebagainya. Terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kami lebih antusias dan aktif karena pembelajaran lebih menggunakan media Canva, sehingga kami bisa mengeksplor diri dan lebih aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.